Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan di sini nama saya Nabil Fitian Payadi dengan NIM 205. Di sini saya akan menganalisis artikel yang berjudul Prediksi Jumlah Perceraian menggunakan metode multilayer perseptron untuk memenuhi tugas UTS jaringan saraf tiruan. Nah, jadi di sini kita analisis permasalahan dan latar belakangnya dulu. Hmm, Salah satu permasalahan yang dapat dianalisis ini adalah menggunakan pendekatan tersebut adalah jumlah perceraian. Perceraian merupakan fenomena sosial yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh berbagai seperti kondisi ekonomi, sosial, dan budaya. Data jumlah perceraian yang tercatat setiap bulan menunjukkan adanya pola tertentu, namun pola tersebut tidak mudah dipahami tanpa adanya metode analisis yang tepat. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu metode yang mampu menganalisis pola data histori sekaligus melakukan prediksi secara akurat. Salah satu metode dapat digunakan yaitu MLP atau Multi-Layer Perceptron yang merupakan bagian dari Artificial Neural Network. MLP ini memiliki kemampuan untuk mempelajari pola data melalui proses pelatihan dan dapat menghasilkan prediksi yang cukup baik. Nah, di sini, pada penelitian yang dianalisis ini, metode MLP digunakan untuk memprediksi jumlah perceraian dengan beberapa variasi arsitektur jaringan, yaitu 671, kayak hidden layer-nya 7, hidden layer 9, dan hidden layer 12, serta menggunakan beberapa nilai learning rate untuk mendapatkan model terbaik. Oleh karena itu, pada laporan ini dilakukan analisis terhadap penelitian tersebut serta implementasi metode MLP menggunakan pemrograman Python untuk menghasilkan model prediksi yang sesuai dengan penelitian. Nah, jadi di sini tujuan penelitian itu untuk menganalisis serta mengimplementasikan metode MLP dalam memprediksi jumlah perceraian berdasarkan data histori yang tersedia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses pengolahan data, mulai dari tahap normalisasi, pembentukan model, dan dapat mempengaruhi hasil prediksi yang dihasilkan. Nah, kemudian di sini ada metode penelitiannya itu ada Artificial Neural Network, ada Multi-Layer Perceptron, ada normalisasi data, backpropagation, dan mean squared error. Nah, di sini tuh ada tahapan-tahapan penelitian itu dilakukan. Yang pertama itu ya dimulai, kemudian pengumpulan data-data bulanan atau tahunan dari em, perceraian, kemudian di sini kita persiapkan dataset, kemudian kita normalisasi data agar datanya siap digunakan, kemudian kita merancang model arsitekturnya, kemudian pelatihan model MLP, kemudian pengujian model MLP, kemudian kita evaluasi dan hasil bisa selesai. Nah, di sini di artikel kami mendapat dataset seperti berikut. Jadi ada cerai talak dan cerai gugat. Nah, di cerai talak ini ada 35 dan cerai gugat ada 81 di bulan Januari tahun 2014. Nah, tapi di sini tuh menggunakan em, dia digabungin gitu CT sama CG-nya. Jadinya tidak. Nah, jadi di sini udah ada rekapnya sampai 2022. Kemudian di sini juga udah ada bulannya juga. Nah, di sini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juninya nggak disebutin. Nah, kemudian kita bagi datanya menjadi time series. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data jumlah perceraian yang tersusun berdasarkan waktu, sehingga termasuk dalam kategori time series. Oleh karena itu, data diolah menjadi bentuk time series agar model dapat memanfaatkan hubungan antar data dari waktu ke waktu. Kemudian di sini yang sudah saya gabungkan X1-nya. X1 dapat dari 35 plus 81 ini, jadi X1-nya itu 116 sampai 102 data. Ini semua yang udah digabung, kemudian ini totalnya. Kemudian di sini kita implementasi analisis itu menggunakan Python. Nah, di sini kita ke collab-nya aja langsung. Nah, di sini saya memasukkan data-data yang terdapat dari jurnal, kemudian di sini saya melakukan normalisasi manual. Nah, ini tuh Xmin dan Xmax. Itu tuh apa? Itu tuh tahapan ini normalisasi data.
Jadi di sini tuh normalisasi data ini merupakan tahap penting dalam pre-processing yang bertujuan untuk mengubah skala data agar berada dalam rentang tertentu, biasanya antara 0 hingga 1. Kemudian di sini metode normalisasinya dalam penelitian adalah min sama max normalization yang dirumuskan sebagai berikut. Ini rumus manualnya. Kemudian ini kita implementasikan ke dalam Python. Xmin sama dengan min data dan xmax sama dengan max data. Kemudian ini contoh hasil normalisasi datanya. Kemudian kita buat time series yang 6 input tadi. Kemudian di sini kita split data. Split data itu apa? Split data itu, nah ini. Jadi di analisis di artikel ini kita menggunakan 90 banding 10. Jadi kode ini untuk membagi dataset menjadi data latih dan data uji dengan perbandingan 90 banding 10. Data ini diubah ke dalam bentuk array menggunakan NumPy. Kemudian 90% data pertama digunakan sebagai data latih dan 10% sisanya sebagai data uji. Pembagian ini bertujuan untuk melatih model dan menguji performanya pada data yang belum pernah digunakan sebelumnya. Nah, di sini dia kodenya. Nah, di sini kemudian ini hasil kita setelah training setelah kita split tadi, kemudian di sini hasilnya kita tampilkan 10 data saja agar tidak terlalu banyak. Jadi di sini data-datanya, di sini juga data-datanya, ini data training dan ini data testing. Nah, di sini saya sudah menaruhnya di dalam analisis saya. Nah, kemudian kita masuk ke proses eksperimen model MLP-nya. Digunakan untuk melakukan eksperimen dalam membangun model multi-layer perceptron atau MLP dengan berbagai kombinasi parameter. Data terlebih dahulu dibagi menjadi data training dan testing berdasarkan nilai split ratio. Selanjutnya dilakukan pengujian beberapa arsitektur jaringan, yaitu kayak 671, 691, dan 6121. 7 ini kayak hidden layer-nya gitu. Ini juga 9 hidden layer dan 12 hidden layer. Serta variasi learning rate sebesar 0,01, 0,03, dan 0,09. Untuk setiap kombinasi, model MLP dibuat menggunakan MLP regressor dengan parameter seperti jumlah neuron pada hidden layer, learning rate, jumlah epoch, dan nilai alpha. Nah, di sini saya sudah melakukan eksperimen pemodelan MLP dan di sini tuh kita mengambil pemodelan yang paling kecil. Nah, yang paling kecil tuh 691. Jadinya kita pakai arsitektur tersebut. Nah, kemudian di sini setelah kita mendapatkan arsitektur tersebut, kita bisa memprediksinya. Kayak gini codingannya digunakan untuk melakukan prediksi kode MLP. Nah, jadi di sini hasil prediksinya tiap bulan kayak begini. Jadi di sini itu untuk melakukan prediksi menggunakan model MLP yang telah dilatih serta mengevaluasi hasilnya. Pertama, model digunakan memprediksi data uji menggunakan fungsi model tidak predik sehingga diperoleh nilai predik y-pred ini. Kemudian dalam bentuk data yang masih ternormalisasi, selanjutnya hasil prediksi tersebut dikembalikan ke skala aslinya melalui proses denormalisasi dengan menggunakan nilai minimum dan maksimum. Nah, kemudian di sini ada grafik loss-nya. Grafik loss ini apa? Grafik loss ini untuk menunjukkan perubahan nilai error selama proses pelatihan model. Nilai loss diambil dari setiap epoch selama proses training menggunakan atribut loss curve pada model MLP ini. Grafik ini menggambarkan bagaimana model belajar dari data, di mana penurunan nilai loss menunjukkan bahwa model semakin mampu menyesuaikan diri dengan data yang diberikan. Nah, jadi di sini grafiknya dari atas turun ke bawah, jadinya ini tuh model berhasil mempelajari data dengan baik, kemudian turun dan mulai stabil gitu. Nah, kemudian di sini videonya kurang. Nah, di sini ada hasil dan pembahasannya. Nah, di sini tuh ada jumlah perceraian prediksi, yang biru itu jumlah perceraian aktualnya. Nah, di sini tuh kita itu memvisualisasi perbandingan antara data aktualnya dan hasil prediksi dalam bentuk grafik batang menggunakan matplotlib.
Data aktual itu diperoleh dari y-test yang telah didenormalisasi ke skala aslinya. Kemudian diambil 5 data terakhir yang mempresentasikan periode Agustus hingga Desember. Sementara data prediksi diambil dari hasil model yaitu y-pretrial yang juga ditampilkan sebagai 5 data yaitu periode Januari hingga Mei. Nah, jadi ini dia hasil yang model yang sudah kita latih tadi. Jadi bulan Januari itu ada di 40-an, kemudian Februari lebih rendah dari Januari, kemudian Maret ini ada di 60, April hampir sama dengan Maret, dan Mei ini hampir menyentuh angka 80. Ini tuh kayak Januari ini 80, 40 perceraian akan terjadi di bulan Januari ini. Kemudian di sini kesimpulannya itu berdasarkan hasil analisis dan implementasi yang telah dilakukan, metode multilayer perceptron dapat digunakan untuk memprediksi jumlah perceraian berdasarkan data history. Proses pengolahan data seperti normalisasi dan pembentukan data time series terbukti membantu model dalam memahami pola data sehingga menghasilkan prediksi yang cukup akurat. Nah, dari di sini hasil pengujian menunjukkan bahwa arsitektur jaringan dan nilai learning rate memiliki pengaruh yang signifikan terhadap performa model dari beberapa kombinasi yang diuji. Model dengan arsitektur 691 dan learning rate 0,03 menghasilkan nilai mean squared error yang paling kecil, sehingga dipilih menjadi model terbaik. Seperti yang ini. Ya, itulah tadi. Nih, 691 dan 0,03 yang sudah saya uji itu ini paling kecil ya dari semuanya. Makanya saya memakai model yang ini. Ya, jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode MLP efektif digunakan dalam permasalahan prediksi data time series, khususnya dalam memprediksi jumlah perceraian, namun hasil yang diperoleh juga dipengaruhi oleh pemilihan parameter dan kualitas data yang digunakan, sehingga diperlukan penyesuaian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.